Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore Karike. Sore Kak. Kali ini saya bersama Karike Dia Pitaloka yang saya kenal sebagai seorang fotografer dan mempunyai usaha di bidang percetakan. Boleh diceritain dikit nih Kak, awal-awal terjun ke dunia fotografer dan dunia percetakan? Iya, jadi gini Kak, dulu saya tuh setelah lulus sekolah nggak langsung terjun ke dunia usaha. Dulu saya tuh kerja dulu di perusahaan, kerja selama 2 tahun. Uangnya dikumpulin. Nah, karena saya tipe orang yang nggak suka ikut orang, jadi saya mikir nih, bikin usaha aja lah gitu kan. Nah, kalau fotografer, saya cerita fotografer dulu nih Kak. Boleh. Jadi kalau fotografer itu pas zaman sekolah juga saya pernah jadi fotografer sih, ikut organisasi gitu kan. Nah, jadi seksi dokumentasi. Dari situ saya senang moto. Nah, makanya selama kerja itu saya mikir kan, kamera itu nggak murah ya kan. Jadi saya ngumpulin uang buat beli kamera. Nah, kalau untuk percetakan, dulu tuh ada satu kisah sih yang bikin saya jadi maunya usaha aja, nggak mau kerja di pabrik, karena ada sesuatu. Jadi saya tuh sebelum bikin usaha percetakan, saya kerja dulu di tempat orang selama 1 tahun, belajar desain selama setahun. Setelah itu menurut saya cukup nih, ilmunya cukup, saya benar-benar buka dari nol, buka percetakan itu dari nol, dari nggak punya apa-apa, dari nggak punya alatnya sampai saya bisa kebeli sendiri Kak. Nah, itu perjalanannya lumayan panjang. Jadi sebelum itu saya selama 1 tahun itu kan, setelah itu buka usaha percetakan. Itu saya desain doang, terus tapi nyetaknya ke orang karena saya belum punya alatnya. Itu ada setengah tahun lah saya jalanin usaha itu. Setelah itu alhamdulillah saya bisa kebeli alat-alat sendiri gitu Kak. Oh, jadi kalau untuk fotografi awalnya memang hobi ya Kak? Hobi dari sekolah ya, yang mau diprofesikan gitu ya. Nah, kalau untuk usaha percetakannya sendiri itu karena nggak suka kerja dengan orang lain ya, karena ada masalah tertentu nih. Jadi kerja dulu di tempat orang selama setahun, ambil ilmunya, dan kalau udah cukup ambil ilmunya dan sekalian ngumpulin modal ya. Iya, benar. Kalau udah cukup baru bikin usaha sendiri dengan label sendiri tapi di percetakan lain gitu. Iya. Sampai nunggu bisa beli alatnya sendiri. Oh. Iya, benar. Wah, keren juga ya. Nah, kalau sekarang ini kan lagi masa pandemi ya, pandemi COVID ini ya, yang kita rasain dari tahun 2019 sampai sekarang nih Kak. Iya. Dampak kira-kira tuh berdampak nggak sih Kak dalam kegiatan usaha Kakak nih? Ya, bagi saya sih sangat berdampak ya Kak. Apalagi usaha fotografer sama percetakan itu sangat-sangat berdampak lah bagi saya. Dampak. Nah, untuk saya mau nanya lagi nih Kak, kira-kira kan ini kan sangat berdampak gitu ya bagi kegiatan usaha. Terus pasti kan ada beberapa kendala gitu yang Kakak temukan gitu ya. Terus kira-kira boleh nggak sih Kak, kendala apa saja gitu yang Kakak dapat selama masa pandemi ini, kira-kira boleh diceritakan? Jadi bisnisku itu omsetnya benar-benar meleset, turun drastis ya Kak. Dari yang harusnya sekian persen sampai jadi cuma berapa persen. Itu gara-gara PSBB sih Kak, menurutku. Gara-gara PSBB itu sempat ada dilarang untuk bikin acara pernikahan atau pesta pernikahan kayak gitu, sama berkerumun kan. Makanya dari situ tuh kayak bener-bener nggak ada klien sama sekali ya, paling 1 atau 2 bulan itu cuma 2 klien lah, kayak gitu sih Kak. Berarti kendala tuh
penyebabnya itu adalah PSBB sih yang utama, dan ya pandemi ini sih ya. Iya, Kak. Nah, kira-kira nih selama klien itu, misalnya klien yang menjadi klien kakak itu kira-kira dalam sebulan itu atau 2 bulan tuh berapa klien yang didapetin 1 bulan 1 lah palingan selama masa pandemi? Ah, Kalau untuk sebelum masa pandemi kira-kira berapa kak? bisa sampai dalam sebulan itu 10 orang ya, bisa 10 orang atau lebih. Berarti perbandingannya hampir 1:10 ya? Iya, benar. Eh, dalam masa pandemi ini klien-klien yang kakak terima itu pasti banyak bertukar cerita kan ya? Iya, Kak. Kendala apa gitu yang sering kakak dengar dari klien yang kakak terima? Kayak misalkan mereka udah menentukan tanggal pernikahan nih, tanggal sekian, karena adanya PSBB atau PPKM kan. Nah, jadinya mereka tuh dilarang sama pemerintahan untuk bikin acara pernikahan atau yang berkerumun gitu kan. Jadinya yang harusnya tanggal sekian mereka nikah jadi diundur sampai waktu yang nggak ditentukan sama pemerintahan. Misalkan jadi terserah pemerintahan nih, kalau misalkan emang COVID-nya sudah mereda atau menurun, mungkin mereka baru diperbolehkan lagi bikin acara undangan kan, acara pernikahan maksudnya. Jadi tuh mereka ngeluh di situ sih, uang udah masuk ke MUA, udah masuk ke tenda, undangan udah dibikin tanggalnya, jadi acak-acakan lagi Kak, gitu mereka yang mereka keluhin sih. Nah kalau itu kan untuk kayak di percetakan ya kak, penentuan tanggal ya. Kalau misalnya di fotografi sendiri tuh kira-kira kendalanya apa nih? Ada kendala? Ada sih, jadi dulu tuh pernah tuh ada orang prewedding ya kan. Nah, karena PPKM jadi suka ada satpol PP keliling ya kan. Nah, katanya kita tuh berkerumun ya, karena saya kan fotografer ya, masa yang motoin berjarak 1 meter kan nggak mungkin ya kayak. Jadi di pas lagi foto prewed itu dikejar-kejar satpol PP. Nah itu ya udahlah, akhirnya dibatalin aja gitu kan, karena ya daripada nanti berdampak kemana-mana, mendingan ya udah mereka jadi batalin prewednya padahal udah siap semua itu. Wah banyak banget yang dirugiin ya kalau kayak gitu jadinya. Iya. Nah kalau misalnya menurut kakak sebagai wirausaha dan penyedia jasa, ada nggak sih kak inovasi atau perubahan-perubahan yang dilakukan nih untuk melewati masa pandemi ini? Ada sih kak, kalau untuk percetakan saya bikin undangan digital berbasis website sih. Jadi kan biar mempermudah klien saya untuk mengundangnya juga, nggak harus langsung datang ke rumah kayak undangan pernikahan yang kertas gitu, nggak harus kayak datang ke rumah gitu kan, karena kan nggak boleh door to door ya, nggak boleh bertemu orang langsung. Jadi saya bikin undangan digital itu biar kayak ngundangnya gampang, tinggal lewat WA atau Instagram ya kan, sosial media. Kalau untuk fotografer saya bikin mini studio sih kak, karena kan kalau di outdoor takutnya dikejar satpol PP lagi kan. Bener-bener. Nah, makanya saya bikin mini studio sesuai budget saya lah. Jadi kalau untuk percetakannya sendiri kakak beralih ke dunia digital ya? Iya. Yang disebarkan bisa lewat sosial media Iya, gitu ya. Kalau untuk fotografinya sendiri membuat mini studio. Iya. Oke, makasih banyak nih untuk Kak Rike udah mau cerita mau cerita sedikit dari kehidupannya sebagai penyedia jasa fotografi dan juga usaha percetakannya nih, dari awal mula masuk ke dunia fotografi dan percetakan, juga dampak yang diterima, kendala yang diterima juga bagi kegiatan usahanya, dan juga inovasi yang kakak lakukan dalam masa pandemi ini. Dan makasih juga nih kak udah ngeluangin waktu untuk saya wawancara, dan
semoga wawancara ini dapat memberikan informasi bagi saya, bagi yang menonton, informasi yang pastinya sangat berguna ya, Iya. bagi pengusaha-pengusaha yang mulai dari awal juga, pengusaha-pengusaha kecil. Dan sekali lagi saya ucapin terima kasih ya Kak. Sama-sama Kak.